Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Wahidul Qahar Al-Azizul Ghaffar yukawwirul laila wan nahar wa khalaqal insana libtila'i wal ikhtibar liyabluwa ibadahu ayyuhu ahsanu amala fayakunu minal akhyar wa ayyuhu aswa'u amala fayakunu min firaqil ashrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat, azanillahu wa iyyakum ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita semua. Semoga dengan bertambahnya usia kita hari ke hari disertai dengan bertambah ilmu, bertambah amal soleh, dan bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi rezeki yang telah Allah karuniakan kepada kita dan rezeki yang akan dikaruniakan kepada kita di masa depan. Semoga Allah menyempurnakan amal soleh kita dan mengampunkan dosa, kesalahan, kehilafan dan kealpaan kita. Dan semoga kita semua tidak hanya dimudahkan berkumpul di rumahnya yang penuh berkah ini, tetapi juga kita dimudahkan berkumpul di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman wal akhwat fillah, azanillahu wa iyyakum ajmain. Hal yang membuat kita harus bergembira, bersyukur dan bersukacita pada malam hari ini adalah Allah menggerakkan hati kita dan Allah memudahkan langkah kita untuk bisa berkumpul di tempat ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, yang semoga dengan hadirnya kita di tempat ini mengalamatkan kebaikan pada diri kita dan kebaikan dari Allah untuk diri kita. Dikarenakan niat kita mendatangi tempat ini adalah untuk ilmu. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita semua, "Mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan memberikan pemahaman terhadap agama. Allah akan memberikan pemahaman terhadap agama. Dan pemahaman agama itu hanya akan didapatkan dengan ilmu. Dan ilmu hanya didapatkan dengan belajar, dan belajar didapatkan dengan menuntut ilmu. Nabi mengatakan, al ilmu bit ta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan belajar, didapatkan dengan menuntut ilmu. Dan dalam proses menuntut ilmu itu akan ada biaya, akan ada kepayahan. Sehingga saya ingin menasihatkan diri saya dan antum serta antunna semua, nikmatilah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk ilmu, dan nikmatilah kepayahan dalam menuntut ilmu. Sebab itu sudah menjadi sunnahnya untuk mendapatkan ilmu. Di dalam surat Al-Kahfi yang telah rutin kita baca setiap malam Jumat, dan diantara antum ada yang telah menghafalnya, Allah mengatakan bagaimana Nabiullah Musa berkata kepada muridnya Yusya bin Nun, "Atina goda'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba." Berikanlah, hadirkanlah bekal makan siang. Telah kita jumpai dalam perjalanan kita ini kepayahan. Jadi memang dalam proses menuntut ilmu itu butuh biaya, butuh bekal.
dan proses dalam menuntut ilmu itu mesti ada kepayahan, mesti ada kesulitan. Maka sekali lagi, nikmatilah segala biaya-biaya yang dikeluarkan untuk ilmu, dan nikmatilah kepayahan dan kesulitan yang Anda dapatkan dalam proses menuntut ilmu. Mungkin menuju ke tempat ini tadi ada yang sempat kesasar, ya, ada yang kesulitan untuk sampai di tempat ini. Ya, ada biaya yang harus dikeluarkan yang mungkin tidak sedikit. Tapi sekali lagi saya ingin sampaikan, nikmatilah itu semua. Saya sengaja mengundang antum datang ke sini supaya antum merasakan bagaimana para ulama dahulu untuk ilmu. Mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh. Bukan lagi wilayah yang masih terjangkau dari tempat Anda ke tempat ini, tapi antara negara dengan negara. Dulu para ulama menempuh perjalanan yang jauh, berjalan kaki dengan kendaraan yang secukupnya, seadanya dan sangat terbatas, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk mendapatkan ilmu. Kita Masya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmatilah proses dalam belajar dan proses dalam menuntut ilmu. Ikhwatal iman, karena ilmu itu adalah wasilah untuk paham agama, maka dengan paham agama kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena kita mengenal Allah, maka hadirlah di hati kita al-mahabbah, ar-roja, dan juga al-khawf. Al-mahabbah, ar-roja, dan al-khawf merupakan syarat untuk mengundang rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Dan rahmat Allah di akhirat adalah ad-dukhul ilal jannah, masuk ke dalam surga. Dan karena itulah kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkahnya untuk ilmu, maka Allah akan memudahkan langkahnya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua insya Allah berkumpul, bernostalgia di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman, ahibba azani Allah wa iyyakum ajmain. Orang yang faham agama itu tidak akan pernah keliru apalagi salah dalam mengambil keputusan untuk hidup. Sebaliknya, orang yang tidak faham agama akan sering keliru, bahkan salah dalam mengambil keputusan untuk hidup, yang pada akhirnya mereka harus membayar dengan harga yang sangat mahal atas kesalahan, kekeliruan dia mengambil keputusan dalam hidup. Dan itu adalah karena tidak faham dengan agama. Saya angkat satu kisah nyata, dan ini adalah benar kejadiannya. Ada seorang ikhwan yang kuliah di salah satu universitas di kota Bogor ini, tanpa saya sebutkan universitasnya, tanpa pula saya sebutkan namanya. Ikhwan ini pada saat semester 5 dia putuskan untuk menikah. Menikahlah dia dengan seorang akhwat teman kelasnya. Semester 5. Namun kemudian karena dia tidak menginginkan menyusahkan orang tuanya ataupun mertuanya dalam pembiayaan hidup berumah tangga, bersepakatlah dia dengan istrinya bahwa dia sebagai suami akan mencari nafkah. Dan karena itu dia memutuskan untuk mengambil cuti perkuliahan, sedangkan sang istri harus tetap lanjut studi. Sang suamilah yang akan membiayai segala perkuliahan, dan dia tidak ingin merepotkan atau membebankan orang tua ataupun mertua dalam perkuliahan mereka. Sepakatlah mereka, dan akhirnya kemudian berjalanlah waktu. Si ikhwan ini menempuh perjalanan dari Bogor ke Jakarta. Dia melamar di salah satu lembaga pendidikan di kota Jakarta, lembaga pendidikan swasta, sebagai tutor untuk pengajaran matematika dan juga bahasa Inggris. Dalam perjalanan pulang Bogor, Jakarta, Bogor, dia lakoni setiap hari seperti itu, Senin sampai Sabtu. Hingga kemudian Allah mengujinya.
Istrinya pun juga sudah hamil besar. Dan kemudian si ikhwan ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melepaskan kebosanan dan kepenatan di dalam kereta. Dia kemudian berselancar di media sosial, diantaranya adalah Facebook. Di Facebook itulah Allah mengujinya. Dia bertemu dengan seorang perempuan yang menawarkan diri atau menjual diri melalui media sosial, melalui Facebook. Dia memperkenalkan diri dan langsung belak-belakan menyebutkan tarif. Dan dia menyampaikan fotonya adalah foto asli, bukan editan. Dan si laki-laki ini, dia sangat-sangat tergoda dengan melihat kecantikan wanita di foto tersebut. Maka dia mulai tadinya dengan keraguan, tapi dia kalahkan keraguannya. Dia mulai menchat perempuan itu dan berbalas chatnya. Terjadilah interaksi secara diam-diam dan rahasia. Dan pada akhirnya terjadilah pertemuan. Si perempuan itu ternyata tinggal di perbatasan atau di antara Citayam dan Depok. Dia kemudian ngontrak di salah satu rumah kos. Disitulah kemudian dia akan melayani laki-laki yang ingin memuaskan syahwatnya dengan cara zina. Bertemulah si laki-laki ini dan si perempuan itu. Dan kemudian terjadilah perzinahan, na'udzubillahi min zalik. Setelah perzinahan, si laki-laki ini belum puas, tapi aturan mainnya adalah dia harus menambah biaya jika ingin tambah jam. Maka si laki-laki karena keterbatasan dana, maka akhirnya dia harus bersabar dan dia bertekad untuk mengulanginya di bulan mendatang setelah uang dikumpulkannya. Terjadilah perpisahan, tapi chat terus berlanjut. Dan itulah diantara cara si laki-laki ini menghilangkan kebosanannya di kereta. Itu tentu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah mengatakan, ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa dia dibiarkan saja mengucapkan saya beriman, sedangkan dia tidak diuji? Pasti diuji. Salah satu ujian itu adalah ada 4 ujian dalam tafsir tentang ayat tersebut. Yang pertama adalah ujian dalam bentuk perintah. Yang kedua ujian dalam bentuk larangan. Yang ketiga ujian dalam bentuk musibah. Dan yang keempat ujian dalam bentuk gangguan musuh. Sekarang Allah menguji dia dalam bentuk ujian larangan. Larangan berzina. Dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, pada bulan berikutnya kembali dia bertemu dengan perempuan itu. Lalu kemudian kembali terjadi perzinahan untuk yang kedua kalinya. Lagi dan lagi si laki-laki ini belum puas dan dia minta tambahan 1 jam. Tapi si perempuan mengatakan sesuai dengan kode etik pelayanannya harus tambah biaya dulu. Si laki-laki mengatakan, berilah aku kesempatan, nanti aku akan transfer. Tidak, kata si perempuan. Terjadi pertengkaran di antara mereka. Si laki-laki mengatakan, kenapa kamu tidak percaya dengan saya? Padahal sejauh ini kita selalu berchat-chat dan seterusnya. Si perempuan dengan tegas mengatakan bahwa hubungan saya dengan Anda hanyalah hubungan sebatas pelayanan, tidak lebih daripada itu. Singkatnya si laki-laki karena harapan dan keinginannya tidak bisa terwujudkan, maka Allah Subhanahu wa taala menutup hati dan pikirannya. Setan pun masuk ke dalam dirinya dan si laki-laki ini melakukan pembunuhan terhadap wanita tersebut. Wanita itu meninggal, dibunuh oleh si laki-laki tadi. Lalu si laki-laki berusaha mengamankan semua barang bukti. Handphone dan laptop perempuan itu diambilnya. Dan dia meninggalkan rumah kos perempuan itu dalam keadaan wanita ini meninggal dalam keadaan bugil. Nanti setelah 3 hari kejadian atau kematian perempuan itu baru terungkap. Setelah bau menyengat mulai dirasakan oleh orang-orang yang berlalu lalang di sekitar rumah kos tersebut.
Rasa penasaran dari mana asal bau tersebut membuat orang-orang di sekitar saling melapor satu dengan yang lainnya. Lalu kemudian saling bersepakat, ayo kita coba untuk buka rumah ini, pintu ini, sebab sudah berapa hari tidak terbuka. Boleh jadi ada sesuatu di dalam. Maka didobraklah pintu itu dan ditemukanlah wanita itu sudah membusuk, ya, jenazahnya. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Bagi polisi hanya butuh waktu 1 hari 2 hari untuk kemudian mengungkap pelakunya, dan laki-laki itu pun ditangkap, ya, laki-laki itu pun ditangkap, dan kemudian sampai detik hari ini masih dalam penjara jeruji, dan pada akhirnya dia tidak melihat istrinya melahirkan dan tidak melihat istrinya menamatkan S1-nya. Ikhwatal iman, inilah yang saya katakan tadi, bahwa seringkali seseorang harus membayar dengan bayaran yang sangat mahal atas kesalahan dalam mengambil keputusan hidup. Dan kesalahan dalam mengambil keputusan hidup itu dimonopoli karena ketidakfahaman atas agama. Tidak paham dengan agama. Masih mending si laki-laki, tapi kasihan si perempuan. Cuman Nabi SAW menyebutkan pula bahwa al-qatil wal maktul kilahuma finnar. Pembunuh dan yang terbunuh akan berada di dalam neraka. Namun kita berharap semoga saja si ikhwan ini diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kezoliman pembunuhan yang dia lakukan. Sebab tidak ada balasan untuk pembunuhan dengan cara yang zolim kecuali adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Pada malam hari ini kajian kita adalah membahas tentang Asmaul Husna. Dan malam ini adalah pembahasan tentang 3 nama Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai Al-Malik, Allah sebagai Al-Malik, dan Allah sebagai Al-Malik, yang pada malam ini adalah muqaddimah untuk 3 Asmaul Husna tersebut. Muqaddimah karena waktu tidak akan mencukupi untuk dibahas secara meluas dan mendalam akan ketiga Asmaul Husna ini. Sehingga sebagai muqaddimah akan kita sebutkan, kita jelaskan tentang Allah sebagai Al-Malik, Allah sebagai Al-Malik, dan Allah sebagai Al-Malik. Ada yang tidak dipanjangkan, ada yang dipanjangkan mimnya, dan ada yang dipanjangkan lamnya. Al-Malik. Ikhwatal iman, tujuan kita mengkaji dan mendalami Asmaul Husna adalah untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang mengenali Allah tidak akan pernah kebingungan di dalam memilih kehidupan dan di dalam menyikapi serangkaian peristiwa-peristiwa kehidupan yang terjadi atau serangkaian peristiwa kehidupan yang akan terjadi. Orang yang kebingungan dalam menyikapi hidup, orang yang bingung dalam merespon peristiwa-peristiwa kehidupan, itu adalah indikator dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua peristiwa-peristiwa kehidupan terjadi atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kaya dan miskin adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sehat dan sakit adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala atas manusia. Senang, sedih adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sukses ataupun gagal itu juga adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bingung dalam merespon peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya, dan tidak pernah khawatir untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depannya. Sebaliknya bagi orang yang tidak mengenal Allah akan selalu ditimpa dengan kesedihan atas sejumlah peristiwa kehidupan yang tidak menyenangkan terjadi pada dirinya, dan selalu akan ditimpa dengan ketakutan atas jumlah peristiwa-peristiwa yang belum terjadi dan tergambarkan keburukan. Nah, disinilah pentingnya untuk kita mengenali Allah Subhanahu wa taala
dengan pengenalan yang baik dan pengenalan yang sempurna. Ikhwatal iman, sekali lagi bahwa malam ini adalah muqaddimah kita mengenali Allah untuk nama Allah Al-Malik, nama Allah Al-Malik dan Al-Malik. Sekilas kalau kita merujuk pada arti dalam bahasa Indonesia atau terjemahan dalam bahasa Indonesia, kita tidak akan menemukan perbedaan dari ketiga nama ini. Sebab kita akan dapatkan artinya atau terjemahannya adalah Allah yang maha berkuasa. Al-Malik artinya Allah yang maha berkuasa. Al-Malik artinya Allah yang maha berkuasa. Demikian pula Al-Malik artinya Allah yang maha berkuasa. Sehingga kalau rujukan kita, referensi kita hanyalah terjemahan, kita tidak akan menemukan perbedaan dari ketiga nama Allah Subhanahu wa taala ini. Tapi inilah pentingnya kita belajar, kita mengungkap rahasia-rahasia di dalam Asmaul Husna, agar supaya kita semakin merasakan kedekatan dengan Allah, kita merasakan pengaruh mengenal Allah dalam kehidupan kita. Nah, ihwatal iman, kita mulai dari Al-Malik. Kita akan sebutkan terlebih dahulu dalil-dalil yang menyebutkan nama Allah sebagai Al-Malik, Al-Malik dan Al-Malik. Al-Malik, ya, tidak ada yang dipanjangkan. Al-Malik berulang di dalam Al-Quran sebanyak 5 kali. Berulang di dalam Al-Quran sebanyak 5 kali. Yaitu Al-Malik yang bermakna Allah yang maha berkuasa. Salah satunya adalah di dalam surat Toha ayat 114. Di dalam surat Toha ayat 114. Fata'alallahu al-malikul haq. Fata'alallah al-malikul haq. Itu di dalam surat Toha ayat 114. Walaupun ada beberapa surah yang lain, termasuk surah yang sudah kita hafalkan, surat An-Nas, Malikin Nas, tapi kenapa saya angkat di surat Toha ayat 114? Sebab saya ingin menggali dan mendalami ayat ini. Allah mengatakan fata'alallah al-malikul haq. Maka maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, al-malikul haq, yang maha berkuasa dengan sebenar-benarnya. Jadi Allah itu maha berkuasa dengan sebenar-benarnya. Garis bawahi itu, Al-Malikul Haq, Allah maha berkuasa dengan sebenar-benarnya. Selain nama Allah Al-Malik kita dapatkan di dalam Al-Quran 5 kali pengulangannya, juga kita dapatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis tentang keutamaan 1/2 malam terakhir, atau secara khusus 1/3 malam terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yanzilu ila sama'id dunya kulla lailatin hina yamdi sulusul awal." Hina yamdi sulusul awal. Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit bumi ini. Dan itu berlangsung atau terjadi setiap malam ketika berlalu 1/3 malam pertama. Ketika berlalu 1/3 malam yang pertama. Jadi berlalu 1/3 malam pertama Allah turun. Dan itu berlangsung setiap malam. Dalam riwayat yang lain, setelah berlalu 1/3 malam yang pertama itu adalah di 1/3 malam terakhir. Karena hadis ini hanya memberikan sebuah informasi bahwa Allah turun setelah 1/3 malam pertama. Untuk mengetahui 1/3 malam pertama, kita kenali waktu malam. Waktu malam itu dari azan maghrib sampai azan subuh. Itulah waktu malam. Ada berapa jam? Dari azan maghrib sampai azan subuh. Bagi 3. Nah, sehingga setelah kita bagi 3, kita temukanlah 1/3 malam pertama, 1/3 malam kedua, dan 1/3 malam terakhir. Allah turun di langit dunia ini, dan itu berlangsung setiap malam. Setelah berlalu 1/3 malam yang pertama, fayaqulu, lalu kemudian Allah berfirman, seraya Allah memperkenalkan diri.
Anal maliku. Anal maliku. Jadi Allah mengulang 2 kali. Allah memperkenalkan diri, anal maliku, anal maliku. Allah memperkenalkan diri, saya adalah yang maha berkuasa. Saya adalah yang maha berkuasa. Man dzalladzi yad'uni fastajiba lahu. Siapa saja di antara hambaku yang terbangun di malam tersebut, lalu kemudian berdoa kepadaku, apapun doanya, fastajiba lahu, pasti akan aku kabulkan doanya. Wa man dzalladzi yastaghfiruni, dan siapa saja yang memohon ampun kepadaku, fa astaghfirullah, maka aku fa'aghfirullah, maka aku pasti akan mengampuninya, kata Allah. Fa'aghfirallahu, aku pasti akan mengampuninya. Lalu Nabi mengatakan, fala yazalu kadzalika hatta yudi al-fajru, dan Allah akan terus mengumumkan demikian sampai terbit fajar shadiq. Jadi Allah terus mengulang-ulang, sehingga merugi kita yang kemudian melewati malam dengan meninggalkan sepertiga malam terakhir. Merugi kita ikhwatal iman. Allah turun hanya untuk mencari siapa hamba-hambanya yang berdoa, siapa hamba-hambanya yang memohon ampun. Maka jangan sampai kemudian kita membuang waktu di sepertiga malam terakhir, kita korbankan waktu itu hanya karena kita bergadang bermain game, begadang menonton film, sampai akhirnya kita mengorbankan sepertiga malam terakhir. Kita korbankan untuk mendapatkan ijabah dari Allah atas doa-doa kita. Nauzubillah. Baik, ikhwatal iman ahibah azani Allah wa iyyakum ajmain. Waktu kita sedikit. Selanjutnya, nama Allah sebagai Al-Malik. Nama Allah sebagai Al-Malik berulang 2 kali dalam Al-Quran. Nama Allah sebagai Al-Maliku berulang 2 kali di dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Yang kedua, ada yang tahu di surat apa? Ayat berapa yang kedua? Saya kasih hadiah. Ada yang tahu? Malik berulang 2 kali dalam Al-Quran. Satu sudah saya beri bocoran, Maliki Yaumiddin. Hitungan kelima, kalau ada yang bisa saya kasih hadiah. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada ya, terlambat. Padahal hadiahnya saya mau kasih tadi 50.000. Harus cepat ikhwatal iman. Nanti tunggulah pertanyaan berikutnya. Terdapat di dalam surat Ali Imran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanziul mulka mimman tasya, dan seterusnya. Jadi 2 kali perulangannya di dalam Al-Quran. Oke, yang ketiga, nama Allah Al-Malik berulang atau hanya berulang 1 kali saja. 1 kali dalam Al-Quran. Ada yang tahu surat apa? Saya kasih hadiah 50.000. Al-Malik atau Malik, jadi lamnya dipanjangkan. Terdapat dalam surat apa? Malik, bukan An-Nas. An-Nas mah tidak panjang. Ya, Malikin Nas nggak panjang linya. Ini linya panjang. Malik. Ayo hitungan kelima. Dapat 50.000. Ya. Surat Al-Qamar ayat bagaimana bunyinya? Bunyinya. Baiklah Bas, karena waktu kita ya. Tapi sudah benar jawabannya. Insya Allah saya kasih hadiah 50.000. Tagih saya pada Isa ya. Tagih saya pada Isa. Insya Allah saya kasih. Benar. Jadi watal iman di dalam surat Al-Qamar hanya itu saja. Malik ya. Di ayat yang ke-54 dan 55. Di ayat 54 Allah mengatakan, Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Lalu ayat 55, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadirin. Orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga
berada di taman-taman dan juga dekat dengan apa ya tadi itu? Ya. Sungai-sungai surga. Mereka berada di tempat yang menyenangkan, di tempat yang teduh, tempat yang nikmat, di sisi Malikin Muqtadir, di sisi Allah yang maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Nah, jadi ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, itulah dalil-dalil di dalam Al-Quran ataupun hadis tentang nama Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Malik, Al-Malik dan Al-Malik. Ikhwatal iman, yang akan kita kaji untuk membedakan di antara tiga ini adalah cukup Al-Malik dan juga Al-Malik. Kenapa? Karena para mufassir mengatakan Al-Malik itu mencakup dua nama Allah, Al-Malik dan Al-Malik. Jadi Al-Malik itu maknanya adalah mencakup dua nama Allah sebelumnya, yaitu Al-Malik dan Al-Malik. Sedangkan yang akan kita dalami untuk membedakan adalah nama Allah sebagai Al-Maliku dan nama Allah sebagai Al-Malik. Nah, baik, ikhwatal iman, ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Al-Maliku artinya adalah Allah yang maha berkuasa dalam wewenang. Bahwa Allah itu berkuasa dalam pembuat hukum, dalam pembuat regulasi, pembuat aturan. Allah berkuasa, berkuasa dalam kewenangan. Itu namanya Allah sebagai Al-Malik. Allah sebagai Al-Malik. Sedangkan Allah sebagai Al-Malik artinya Allah berkuasa dalam kepemilikan. Allah berkuasa dalam kepemilikannya. Dan Allah memiliki segala apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala kepunyaan Allah itu di langit dan di bumi. Allah berkuasa terhadap apa yang di langit. Dan Allah berkuasa terhadap apa yang ada di bumi. Kalau Allah berkuasa terhadap apa yang di langit dan apa yang ada di bumi, maka Allah juga berkuasa antara langit dan bumi. Karena Allah memiliki semuanya. Dan Allah Al-Malik, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha pembuat syariat. Allah maha pembuat aturan dan dia berkuasa untuk itu, ikhwatal iman. Allah berkuasa untuk itu. Ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, analoginya mungkin untuk lebih membedakan bahwa kekuasaan dalam Malik, ya kekuasaan dalam Malik, ya kekuasaan dalam Malik itu adalah kekuasaan dalam kewenangan. Misalnya Pak Lurah, kemudian Pak Camat, Bupati, Gubernur, Presiden, mereka itu berkuasa dalam wewenang. Dan karena itulah mereka disebut Malik. Tidak pakai alif lam. Karena alif lam itu adalah lil istighraq, yang berarti maha, kedalaman. Tetapi manusia bisa disebut sebagai Malik. Artinya dia berkuasa dalam wewenang. Bisa membuat regulasi atau aturan. Sedangkan kekuasaan dalam Malik adalah kekuasaan dalam hak milik. Misalnya warga memiliki rumah. Ya, rumah. Dan karena itu dia berkuasa untuk merubah rumahnya, merenovasi rumahnya. Dia berkuasa menentukan warna rumahnya. Berkuasa untuk membuat rumahnya bertingkat atau tidak bertingkat. Dia berkuasa. Kenapa? Karena dia Malik tanpa alif lam. Karena kalau Al-Malik artinya adalah al-istighraq alif lamnya itu, yang berarti maha atau kedalaman. Maka seorang yang memiliki sesuatu disebut dengan Malik. Malikus syai', dia pemilik sesuatu. Malikul baiti, dia pemilik rumah. Nah, ikhwatal iman, orang yang
berkuasa dengan wewenang, dia bisa membuat regulasi dan aturan, tapi dia tidak bisa menjual rumah warganya. Karena dia tidak punya kekuasaan terhadap kepemilikan rumah-rumah warganya. Dia bisa buat aturan, ada pajaknya dan seterusnya, tapi dia tidak berkuasa untuk menjual rumah warganya. Tidak berkuasa untuk merubah warna rumah warganya. Sedangkan kemudian warga pemilik rumah, mereka bisa jual rumah mereka, tapi mereka tidak bisa menghindari pajak. Sebab mereka hanya berkuasa dalam kepemilikan, tidak berkuasa dalam kewenangan atau wewenang. Maka di antara manusia ada yang berkuasa dalam wewenang tapi tidak berkuasa dalam hak milik. Dan ada juga yang berkuasa dalam hak milik tapi tidak berkuasa dalam wewenang. Karena itulah kita mampu memahami makna ayat fata'alallahu al-malikul haq. Maka dialah Allah yang maha tinggi, penguasa yang sebenar-benarnya. Maksudnya hanya Allah yang berkuasa dengan sebenar-benarnya kekuasaan. Karena Allah Subhanahu wa taala berkuasa dalam kewenangan dan Allah juga berkuasa dalam kepemilikan. Jelas? Nah, waktunya tinggal 3 menit. Baik, kita persingkat lagi. Ikhwatal iman, ada 3 alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Malikul Haq. Kenapa Allah itu maha berkuasa dengan sebenar-benarnya? Ada 3 alasannya. Alasan yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang dimilikinya. Jadi Allah berkuasa terhadap sesuatu yang dimilikinya secara utuh. Jadi kekuasaan itu benar-benar dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kekuasaan pada manusia bukan kekuasaan yang dimiliki, melainkan kekuasaan yang diamanahkan. Allah berkuasa dengan kekuasaan yang dimilikinya, sedangkan manusia berkuasa dengan kekuasaan yang diamanahkan padanya. Kenapa manusia berkuasa dengan kekuasaan yang diamanahkan? Karena manusia tidak memiliki, tapi kekuasaan itu diamanahkan kepadanya, dititipkan kepadanya. Ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Saya ingin mengurai hal ini, tapi insya Allah akan kita simpan di pertemuan mendatang. Saya hanya akan menyampaikan garis besarnya saja. Yang kedua adalah, alasan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala Malikul Haq, yang maha berkuasa dengan sebenar-benarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu abadi. Allah maha abadi. Karena Allah maha abadi, maka kekuasaan Allah abadi. Sedangkan manusia adalah makhluk, dan makhluk itu ada akhirnya. Dan karena itulah kekuasaan pada manusia tidak abadi. Kekuasaan pada manusia akan berakhir. Berakhirnya kekuasaan pada manusia, entah manusia yang meninggalkan kekuasaan atau kekuasaan yang meninggalkan manusia. Kapankah manusia meninggalkan kekuasaan? Ya ketika kemudian datang kematian pada manusia itu. Walaupun dia sedang menjabat sebagai presiden, tapi kalau kemudian kematian datang padanya, maka dia meninggalkan kekuasaan. Karena manusia tidak abadi. Atau mungkin dia panjang umurnya, tapi telah berakhir masa jabatannya, yang berarti kekuasaannya berakhir, yaitu kekuasaan meninggalkannya. Regulasi di Indonesia ini, seseorang hanya boleh menjabat sebagai presiden paling lama 10 tahun atau 2 periode. Itu adalah masa kekuasaan bagi manusia kalau dia terpilih untuk kali keduanya. Hanya maksimal 10 tahun. Lepas 10 tahun dia tidak bisa lagi berkuasa sebagai presiden. Dalam arti kekuasaan meninggalkannya. Ya. Nah, karena manusia ini akan berakhir, maka kekuasaannya berakhir. Karena Allah maha abadi, maka kekuasaan Allah itu abadi. Maka Allah adalah sebenar-benarnya yang berkuasa.
Lalu kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, Allah berkuasa dengan sebenar-benarnya karena Allah itu sempurna. Allah maha sempurna. Karena Allah maha sempurna, maka Allah tidak membutuhkan segala sesuatu untuk berkuasa. Sedangkan manusia tidak sempurna, maka manusia ketika berkuasa membutuhkan segala sesuatu. Allah karena sempurna ilmunya tidak membutuhkan orang-orang yang ahli untuk menopang atau membantu kekuasaan Allah. Allah karena sempurna kekuatannya tidak membutuhkan kekuatan militer untuk mempertahankan kekuasaannya. Tapi manusia kekuasaannya tidak sempurna, kecerdasannya seorang presiden terbatas sehingga dia membutuhkan orang-orang ahli berada di sisinya. Kekuatannya terbatas, sebab itulah dia membutuhkan kekuatan militer untuk membantunya berkuasa. Maka ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain, karena sudah waktu, maka kita cukupkan kajian kita tentang muqaddimah Allah sebagai Al-Malik, Allah sebagai Al-Malik, dan Allah sebagai Al-Malik. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan dikaji lebih mendalam tentang 3 nama Allah ini. Ikhwatal iman, insyaallah di masjid kita ini setiap hari Ahad diselenggarakan kajian Asmaul Husna. Tujuannya adalah agar supaya kita sebagai hamba lebih mengenali Al-Khaliq, pencipta kita, supaya kita kemudian merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita, sehingga kita selalu merasa diawasi dalam hidup kita. Sebab intisari dari takwa kepada Allah adalah merasakan pengawasan Allah dalam hidup kita. Ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, kita cukupkan kajian sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti setelah Isya mungkin ada pengumuman dari pengurus DKM atau dari Ustadz Tirmizi. Harap semua mendengarkan sebelum beranjak meninggalkan masjid. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.